Dokter Queenie Stewart ini bekerja untuk menyelamatkan hewan-hewan liar ataupun hewan-hewan yang berpemilik, ada ownernya, tapi ownernya itu adalah tunawisma ya guys ya. Dia berkeliling di kota California untuk mencari tunawisma yang memiliki hewan dan melakukan, tidak hanya mencari guys, tapi juga melakukan pengobatan. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel Paw Treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Pada video-video saya yang telah lampau, sering saya sebutkan bahwa penyakit manusia dan hewan itu kurang lebih agak-agak sama ya guys ya. Dan untuk penyakit yang serius seperti penyakit ginjal, penyakit kanker, penyakit tumor, dan lain sebagainya yang mengidap kucing maupun anjing itu, kita memerlukan bantuan dokter hewan tentunya guys ya, sebagai orang yang membidangi dan mengetahui bagaimana cara melakukan treatment yang baik terhadap penyakit hewan, baik itu kucing, anjing maupun hewan lainnya ya guys ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya guys tentang dokter-dokter hewan yang terkenal di dunia, terkenal dan juga jasanya sangat dikagumi dan sangat bermanfaat bagi perkembangan kedokteran hewan dan juga bagi umat manusia pada umumnya, itu membuat umat manusia menjadi lebih care, lebih dapat atau bersedia melakukan yang terbaik bagi hewan peliharaan. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Disclaimer di awal ya guys ya, bahwa segala informasi yang saya share di video kali ini saya dapatkan dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia dan juga sumber-sumber lainnya. Dokter hewan pertama yang diapresiasi dalam sejarah dan dihormati karena jasa-jasanya terutama bagi perkembangan atau kemajuan kedokteran hewan adalah Charles Bourgelat. Mohon maaf kalau saya kurang pas dalam penyebutan nama beliau ya guys ya, karena saya tidak bisa berbahasa Prancis. Charles Bourgelat ini lahir di Lyon, Prancis pada tanggal 27 Maret tahun 1712. Nah, kemudian pada tahun 1761 beliau mendirikan sekolah kedokteran pertama di Lyon, Prancis. Itu pada saat usia beliau masih cukup muda ya guys, itu pada usia 49 tahun. Charles Bourgelat ini sangat suka pada kuda ya guys ya, karena kecintaan pada kuda, maka pada saat usianya masih 28 tahun dia diangkat menjadi ketua keahlian berkuda di Lyon, Prancis. Dan kemudian sebenarnya dia ini cita-citanya bukan ingin menjadi dokter hewan ya guys ya, namun ingin menjadi atau berkarir di bidang hukum. Nah, namun karena dia begitu mencintai kuda, maka dia malah alih-alih mempelajari hukum, dia malah mempelajari patologi, fisiologi, dan anatomi hewan. Melalui pembedahan hewan yang dilakukannya, dokter Charles Bourgelat ini, waktu itu belum dokter ya guys ya, Charles Bourgelat ini menemukan fakta bahwa anatomi tubuh manusia itu kurang lebih sama dengan anatomi hewan, dan karena itu beliau timbul ide untuk menciptakan tanda kutip profesi ke dokter hewan. Dan kemudian pada abad ke-18 tersebut, pada saat terjadinya atau wabah sapi sampar melanda Eropa, Charles Bourgelat ini berhasil meyakinkan Raja Prancis pada saat itu, yaitu Raja Louis ke-15, untuk mendukungnya untuk mendirikan sekolah kedokteran hewan. Sekolah kedokteran hewan ini dianggap penting atau krusial karena nantinya dokter-dokter hewan yang berhasil diciptakan di sekolah tersebut dapat mengedukasi masyarakat bagaimana seharusnya mentreatment ternak atau sapi-sapi yang terkena wabah sampah tersebut. Di tempat kedua ada Dr. Queenie Stewart, yaitu seorang dokter dan juga penyayang binatang yang lahir di New Mexico, Amerika Serikat. Dr. Queenie Stewart ini bekerja untuk menyelamatkan hewan-hewan liar ataupun hewan-hewan yang berpemilik, ada ownernya, tapi ownernya itu adalah tunawisma ya guys ya. Dia berkeliling di kota California untuk mencari tunawisma yang memiliki hewan dan melakukan, tidak hanya mencari guys, tapi juga melakukan pengobatan apabila hewan tersebut ternyata sakit secara gratis. Di tahun 2008 pada saat terjadi resesi dunia ya guys ya, banyak orang kehilangan pekerjaan dan harta bendanya, sehingga mereka memutuskan untuk sangat disayangkan ya guys ya, mereka memutuskan untuk membuang hewan peliharaannya ke jalan. Nah, Dr. Queenie Stewart ini mengambil atau mengadopsi hewan-hewan terlantar tersebut yang dibuang oleh pemiliknya tersebut dari jalanan dan mengasuhnya, tidak hanya mengasuhnya tapi juga memberi makan,
vaksin apabila hewan tersebut butuh vaksin dan juga obat-obatan. Nah, obatnya maksudnya biaya dari mana? Nah, untuk biaya vaksin, obat-obatan dan juga makanan, Dr. Quaden Stewart ini merogoh dari koceknya pribadi ya guys ya. Sedangkan untuk hewan-hewan yang direscue-nya dari jalanan yang ternyata setelah diagnosis membutuhkan perawatan lebih intensif, maka Dr. Quaden Stewart ini membuka atau menggalang dana ya guys ya melalui GoFundMe. Untuk di mana dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk mentreatment atau melakukan tindakan medis terhadap hewan yang membutuhkannya. Oh ya, tambahan informasi mengenai Dr. Quaden Stewart ini, beliau juga mendirikan rumah sakit hewan di Stanislaus County di Modesto, California. Di tempat ketiga ada Dr. Amir Khalil. Amir Khalil ini adalah seorang dokter hewan yang berasal dari Mesir ya guys ya. Beliau adalah direktur proyek pengembangan proyek di Four Paws International yang ada di Austria. Nah, Amir Khalil ini dikenal sebagai dokter hewan perang. Mengapa? Karena Dr. Amir Khalil ini bertugas atau sering melakukan penyelamatan, penyelamatan hewan-hewan yang terjebak di daerah konflik, di mana orang-orang pada di daerah konflik itu kan pastinya sangat bingung dan hanya teringat untuk menyelamatkan diri sendiri atau mungkin keluarganya ya guys. Jadi itu sangat bisa dipahami. Namun Dr. Amir Khalil ini dengan segala keberaniannya, dengan segala kepeduliannya juga ikut menyelamatkan hewan-hewan yang terjebak atau terjepit di daerah konflik tersebut. Nah, bagaimana Dr. Amir Khalil ini melakukan tugasnya sebagai dokter hewan perang? Nah, beliau itu memimpin proses penyelamatan hewan-hewan yang terjepit atau terjebak di daerah konflik ya guys ya, dengan segala keberaniannya masuk ke daerah berbahaya, daerah konflik tersebut, mencari hewan-hewan yang terjebak di daerah konflik, membawanya keluar dari daerah konflik, melewati perbatasan atau border dari daerah-daerah berkonflik yang tentunya sangat berbahaya. Dan tidak sampai situ, beliau juga membawa hewan yang dibawanya tersebut dari daerah konflik ke daerah lebih aman dan mendirikan shelter atau tempat penampungan di mana hewan-hewan tersebut dapat hidup dengan layak dan lebih bahagia. Total Dr. Amir Khalil ini melakukan tugasnya dalam penyelamatan hewan-hewan yang terjebak di daerah konflik sebagai dokter hewan perang ya guys, selama tidak main-main, selama 20 tahun lamanya. Termasuk beliau melakukan penyelamatan hewan-hewan yang ada di kebun binatang Baghdad selama invasi Amerika Serikat di Irak, dan juga tidak hanya itu, dia juga melakukan penyelamatan hewan-hewan dari kebun binatang yang ada di Kairo, Tripoli dan juga Libya. Menurut catatan dari American Association of Zoo Veterinaries, selama kurun waktu tahun 1930 sampai dengan 1939 hanya ada 0,8% saja ya guys ya lulusan dari sekolah kedokteran hewan yang bergender wanita, termasuk Dr. Patricia O'Connor yang akan kita bicarakan di tempat keempat ini. Jasa-jasa dari Dr. Patricia O'Connor yang dicatat dalam sejarah adalah beliau mendirikan asosiasi dokter hewan untuk kebun binatang di Amerika Serikat, dan beliau juga bekerja sebagai kepala atau direktur dari dokter hewan untuk kebun binatang tepatnya di Staten Island, New York, Amerika Serikat selama 28 tahun lamanya. Jasa lain dari Dr. Patricia O'Connor ini yaitu pada tahun 1955, Dr. Patricia O'Connor menulis sebuah bibliografi referensi untuk penyakit mamalia dan juga burung-burung liar, di mana buku tersebut yang banyak kurang lebih sekitar 460-an lembar sekian ya guys ya, itu masih digunakan oleh para peneliti di bidang penelitian penyakit hewan bahkan sampai sekarang. Di tempat kelima atau tempat selanjutnya itu ada dokter wanita lagi, yaitu Dr. Mary Temple Grandin.
Dr. Mary Temple Grandi ini banyak diketahui orang sebagai pemerhati autisme. Namun mungkin belum begitu banyak orang yang paham bahwa Dr. Mary Temple Grandi ini juga adalah seorang pemerhati perilaku hewan dan juga pejuang hak-hak hewan nih guys ya. Dimana salah satu contohnya adalah Dr. Mary Temple Grandi ini mendukung aksi manusiawi atau aksi yang lebih baik, lebih bijak terhadap hewan-hewan, terutama hewan-hewan ternak yang akan disembelih ya guys, yaitu dengan mengurangi rasa sakit, ya pastinya sakit ya guys, mengurangi rasa sakit dan juga stres yang dialami oleh hewan-hewan yang akan disembelih. Prestasi dari Dr. Mary Temple Grandi ini adalah beliau adalah seorang pengajar atau dosen nih guys, dosen di Fakultas Ilmu Peternakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Colorado State University. Selain pengajar, sebagai pengajar, beliau juga menulis lebih dari 60 lebih makalah ilmiah di bidang perilaku hewan. Kemudian dalam bukunya Thinking in Pictures dan juga Animal Make Us Human adalah merupakan puncak dari karyanya dari Dr. Mary Temple Grandi nih guys. Di mana dalam buku tersebut kita diajarkan untuk memperlakukan binatang dengan lebih manusiawi lagi, dengan lebih baik lagi. Lanjut di tempat ke-6 atau di tempat selanjutnya ada Dr. David Sisson. Dr. David Sisson ini adalah profesor kedokteran hewan kecil di Oregon State University. Oh ya, fokus penelitian dari dokter ini adalah cardiac imaging, aritmia jantung, biomarker jantung, penyakit katup pada anjing, perbaikan penyakit jantung bawaan. Dr. David Sisson ini dianggap sebagai dokter hewan yang melakukan terobosan besar di bidang penyembuhan atau pengobatan penyakit jantung pada anjing ya guys. Di mana melalui programnya itu program CanPanzer, beliau menginstal alat bantu jantung pada anjing dan juga melakukan pengobatan serangkaian perawatan atau pengobatan yang relatif cukup terjangkau buat anjing-anjing yang ownernya kurang mampu. Adapun karya dari Dr. David Sisson yang cukup gemilang dan membawa dampak yang cukup besar bagi diagnosa dan juga pengobatan sakit jantung pada hewan itu adalah CT scanner. Di mana dengan menggunakan CT scanner ini dokter dapat memindai kondisi jantung dari hewan, termasuk anjing ya guys ya, hanya dalam waktu 15 detik saja. Dan guys, video kali ini tentang profil dan juga jasa dari dokter-dokter hewan di seluruh dunia yang memberikan dampak atau kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan kedokteran hewan sampai dengan sekarang ini guys ya. Dan juga jasanya dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memperlakukan hewan dengan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan anjing dan kucing. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini dan juga mohon bantuannya guys ya, setidaknya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di berikutnya. Bye bye.